Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan tentang apa saja yang dilarang di dalam melaksanakan ibadah haji hari ini. Jadi kloter 60 itu sebagian besarnya dari Sidoarjo itu berangkat ke mana? Berangkat ke embarkasi ya, ke Sukolilo. Berarti berangkat ke Tanah Suci insyaallah besok siang. Jadi kalau tadi itu berangkatnya dari sini jam 8:15 ke Pendopo, jam 9, jam 10 sampai di embarkasi, sampai di asrama haji, sampai di asrama haji itu jam 12 ya, kurang lebih besok ya jam yang sama itu akan berangkat ke Tanah Suci Mekah gitu ya. Ini gelombang 2, jadi langsung dari Jeddah ke Mekah. Cuma ada diskusi tadi itu terkait dengan kapan mulai ihram gitu ya. Kalau pakai baju ihramnya dari sini, tapi niat ihramnya itu di mana gitu ya. Dilihat nanti pesawatnya lewat mana, dan kemudian ada pendapat yang juga mengemuka bahwa ihram itu kalau dilihat dari mikotnya semuanya adalah mikot darat, sehingga tadi diskusinya mikotnya ketika di bawah atau di atas. Kalau di bawah itu di mana ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk tentang larangan-larangan ihram, mahdzuratul ihram. Jadi ini kebalikan sebenarnya dari yang sebelumnya. Mahdzuratul ihram itu tentu ada yang nanti sampai membatalkan haji seseorang, hajinya batal. Tapi ada yang larangan itu hanya sampai berkonsekuensi membayar denda, membayar fidyah, membayar hadiyu ya.
Jadi ada hadyu yang karena denda, atau disebut juga dengan fidyah kalau di surat Al-Baqarah ayat pinten itu 193 ya insyaallah. Baik, ini rupanya di sini pembahasannya dimulai dari yang keras-keras ya. Kita mulai hadhar syari' ala al-muhrimi asya wa harramaha alaihi nazkuruha fima yali. 1, 2, 3 ini disebut ya. Kemudian ayatnya sama ya. Ayatnya sama. Yang tadi saya sebut itu 196 ya, bukan 193. Ayatnya sama nanti di surat Al-Baqarah 197. 1, 2, 3 itu yang pertama al-jima'u wa dawa'ihi, yaitu jima' dan hal-hal yang bisa menyebabkan ya mendukung jima'. Katakbili seperti mencium, walamsu bisli syahwatin dan menyentuh karena syahwat, wa khitabur rajulil mar'ah fima yata'allaqu bil wad'i, dan pembicaraan seseorang kepada istrinya. Kalau di sini sebenarnya laki-laki kepada perempuan, ya. Tapi kalau secara umum biasanya kalau di sana tidaklah. Yang paling mungkin itu adalah suami kepada istrinya, ya. Pembicaraan seorang laki-laki dengan perempuan, seorang suami kepada istri yang yata'allaqu bil wad'i, berhubungan dengan jima' tadi itu sudah termasuk larangan dalam ihram. Yang kedua, iktisabus sayyi'at wa iqtiraful ma'asi allati tukhrijul mar'a an ta'atillah, melakukan dosa, mengerjakan maksiat yang itu semua bisa mengeluarkan seseorang dari kategori mentaati Allah. Yang ketiga, al-mukhasamah ma'ar rufaqa wal khaddam wa ghairihim, yaitu bertengkar dengan rufaqa, rafiq, dengan orang dekat, dengan teman-teman, dengan khaddam, dengan pembantu ya, atau dengan siapapun. Wal aslu fi tahrimi hadhil asya qaulullahi ta'ala. Jadi dari mana haramnya 3 perkara tadi itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Haji itu ada di bulan-bulan yang sudah dimaklumatkan, sudah diberitahukan, ditentukan.
Faman farada fihinnal hajj, maka siapa saja yang sudah mewajibkan di dalam bulan-bulan tersebut haji, siapa yang sudah niat melaksanakan haji dalam bulan tersebut, siapa yang hendak melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafasa, maka haram hukumnya rafas. Tadi itu rafas, semua ucapan tindakan terkait dengan hubungan suami istri. Wala fusuqa, tidak boleh pula fusuk, berbuat dosa. Ya. Oleh karena itu orang yang punya kecenderungan melakukan dosa atau banyak dosa disebut fasik. Ya, disebut fasik itu karena sering melaksanakan atau melakukan dosa-dosa. Wala jidala fil hajj, dan haram pula namanya jidal di dalam haji. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini selalu diulang-ulang, sebagaimana kalau kita itu meninggal, ketika kita ada di tanah suci melaksanakan ibadah haji, perkara-perkara ini menjadi sulit untuk dihindari, ditinggalkan kalau ini menjadi kebiasaan. Itu menjadi watuknya seseorang, watak dan watuk. Oleh karena itu, ketika menjelaskan tentang apa itu perangai akhlak, Imam Al-Ghazali menyebutkan al-khuluqu hayatun rasikhatun fil qalbi tasduru anhal af'al bisuhulatin wa biduni tafkirin. Kurang lebih begitu. Perangai, tabiat, kadang-kadang tabiat itu berasal dari bahasa Arab juga sebenarnya ya. Tabiat itu lebih punya makna sebenarnya sifat kawan. Tapi kadang-kadang kita tuh tuker-tuker akhlak, tabiat, perangai, gitu ya. Perangai itu bukan hanya sikap seseorang, tapi sikap yang sudah menjadi ciri, sikap yang sudah menjadi sifat. Karena itu kemudian inilah disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu bukan perilaku. Akhlak itu bukan apa yang dilakukan orang, tapi akhlak itu adalah apa yang tertanam di dalam diri seseorang kemudian menimbulkan perilaku tadi itu. Kalau sering maringi contoh mahasiswa itu. Kalau mahasiswa itu pakaiannya rapi, maka kemungkinannya dua, memang anaknya itu rapi, atau karena dia akan menghadap dosen, nangsis, rapi, maka yang disebut berperangai rapi, rajin. Iya nih wong Jawa nek arane rajin niku nggih rapi niku rajin. Beda bahasa Indonesia, rajin niku akas sinau niku rajin. Berperangai rapi maka setiap harinya rapi. Tapi kalau hari ini saja belum tentu yang kemarin, belum tentu besok. Nah, kata Imam Ghazali, akhlak itu adalah apa yang tertanam dalam hati seorang, daripadanya lah timbul tindakan itu secara mudah, spontan,
tanpa mikir. Hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kajian kita, apa yang nanti kita temui ketika melaksanakan ibadah haji itu sangat tergantung keseharian kita di sini. Sangat tergantung. Termasuk cara komunikasi antara seseorang dengan orang lain, tidak terkecuali antara seseorang dengan istri atau suaminya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, meskipun ayat ini sudah sering diulang-ulang, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, maka itu kemudian bisa terbawa ke sana dengan mudah kalau tidak diniatkan secara benar-benar bersih, ikhlas bahwa nanti ibadah haji itu akan mohon perlindungan Allah supaya yang begini-begini tidak dilakukan. Wong kulino protesan. Sadurunge budal niku pun ketara nang grup WA didadekno sak grup. Niku sapi kono sapi mulih nggih padha wae. Protes ae. Enten niki perlu niku. Ya, protesan itu rumangsa akhir. Hati-hati yang demikian itu. Ya termasuk yang kalau di awal itu rofas. Rofas itu kan, nah cara sakniki piktor, pikirannya kotor. Ya, mungkin nek sing wis rada sepuh-sepuh wis rada arang ngono ya. Rada sepuh-sepuh rada arang, meskipun sing wis tuwek sama sampai tuwek ngono pikirane kotor iku ya enten mawon niku ono ae. Nah, gitu. Itu kalau ke sana ya ke bawah di sana. Kalau sejak berangkat itu tidak diniatkan. Makanya kadang-kadang bersyukurlah yang belum bisa berangkat itu berarti sik disiapno sih aneh. Ditunda sik disiapno kok bekne. Ya, kadang-kadang ngono maksa. Siki sajane wayahku wis macam-macam wis ngomongi gak karuan enggak. Ah, ngoten niku nek encene wayahe di nomor urute masuk gurung masuk ya wis lah. Nek dibahas boleh. Nek encene kaya kurang tepat lapor nang gone Kemenak boleh. Tapi gak usah dibahas terus ngomong. Boleh jadi niku wis di skenario ngoten kok cek nang kono iku enak. Dinikmati saja begitu. Kadang-kadang buat nonton diomong ae. Kula kuwatir diomong ae kok karuan mau berangkat gak siap gitu loh. Gak siap. Nah, di sana tuh macam-macam. Terus kalau cerita yang aneh-aneh niku menten mawon, enggak usah saya sebut satu-satu ya. Apa yang kita pikirkan kalau itu berupa pikiran yang jelek, itu ketika di sana itu terjadi kurang lebih ya begitu seperti yang dipikirkan. Fala rafasa, tidak boleh rafas, haram hukumnya rafas. Nah, meskipun ngono kadang-kadang nang Indonesia terkenal jenenge kamar barokah itu. Kamar mawaddah warahmah kalau sing arane enten sing kamar barokah niku biasane nek mari proses haji niku padha niku. Nah, yang kayak gitu-gitu gak usah dibahas. Ngoten niku gak usah dibahas. Eman kuwatir. Digawe guyon kaitan sadurunge budal nang kono gak oleh apa-apa tuase kan gitu ya. Nanti pikirannya kotor. Fala rafasa wala fusuqa, ya segala macam bentuk dosa baik yang kecil maupun yang besar betul-betul harus dihindari. Yang masih sering kita temukan itu yang ketiga, wala jidal, ya debat gak mari-mari, pengkerengan itu. Ya, apa pengkerengan itu? Ya saling
mencaci, saling mencela, saling berteriak, itu masih ada, masih agak banyak ditemukan yang seperti itu. Ya, karena itu kalau dilihat dari urutannya itu memang urutan yang ketiga itu lebih banyak. Ya. Wala jidala fil hajj, jidal. Ya. Baik langsung ya secara verbal ketemu orang maupun lewat HP, lewat WA. Ya. Makanya kalau sing tahun wingi pas enten nabas oleh kesasar, kula meneng ae nang grup meneng ae. Wis kok timbang kok mancing, sakno sing nang kono. Wis kula meneng ae sak. Masih kula nggih niku ya apa Bapak kesasar misalnya. Wau kula ketemu kali kok niku nih. Jenenge Pak Hari niku. Sampai ngomong nang bapak dan mereka. Wah kula mangke mantuk nek jenengan niku. Jenengan kados samakin adik napa jenenge kesasar malih kula seneni Pak Imam mangke jadi. Niku mawon benjing kula sing lempar mawon. Niku kan pertama yang jumroh yang pertama itu jumroh Aqabah itu. Pulangnya itu sampai larut malam gitu kan. Karena di sana itu kalau malam ya soalnya melampaui kan ini melampah tapi ini kan kari dewi. Kari dewi keliru delok. Dalan ngoten pun adoh. Gitu. Sampai rotok dalu. Gitu. Ini saya di grup wis meneng mawon wis timbangane wis rame sakno. Masih di sana itu ada yang bertanggung jawab namanya ketua kloter, ada namanya pembimbing ibadah TPII, ada namanya pembimbing KBIH, ada namanya ketua rombongan, ada namanya ketua regu. Niku kan yang diserai amanah untuk. Tapi sakjane nek wong niku mikir, apa aku diserai amanah ngene. Mau aku rene ku yo kepengin haji, kepengin dilayani. Sakjane kan ngoten. Padha mikir kabeh, nek padha mikir awake dhewe-dhewe kabeh ngoten lho. Sing siji njaluk dilateni soal duduk soalnya anggota regu, anggota rombongan, ya kan? Nek mikire nuntut itu kan ya sing dadi karom ya, sing dadi karu ya gak gelem Mas ini. Kula niki mbayari ya padha mek sampeyan nang kene digawe kongkon-kongkonan kan. Nah, makanya kalau dalam proses begitu kita saling insaf, saling memahami. Oh iya, enten keterbatasan. Kalau itu niatnya begitu, insya Allah enak, gampang, gak usah rame. Kadang-kadang lu ngomong akeh nuntut hak. Ini gimana ini gimana? Ya wes, gak tahu mari urusan ini ibadah haji di sana itu gak iso enak. Gitu. Itu wala jidal. Jidal itu pakai WA. Dilakoni alhamdulillah ngenteni suwe bayare akeh akhirnya sampai nek bayangno akeh sing gurung berangkat timbang sing wis ditakdir berangkat kan begitu. Itu luar biasa nikmat itu. Ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara tadi itu menjadi pantangan utama haji yang disebut secara tegas di dalam Al-Quran, sehingga Nabi SAW bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang melaksanakan ibadah haji tanpa rafats, tanpa fusuk, juga tidak jidal, maka dia akan kembali ke rumahnya. Dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya, dalam pengertian bersih suci, diampuni dosanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Itu 3 larangan utama yang bahkan disebut di dalam Al-Quran. Ya. Kemarin sempat saya singgung, makanya modalnya itu adalah supaya 3 hal itu ada, 3 hal itu bisa dihindari, dan 3 pantangan tersebut itu betul-betul menjadi perhatian kita. Maka selanjutnya ayatnya bunyinya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Disuruh bekal, oh ternyata karena ada orang yang barangkali mikire pokoknya tawakal, enggak, bekal, berangkat ono bekal. Tapi yang lebih daripada itu, karena ibadah haji ini bukan hanya sekedar berangkat ke Mekah, tapi juga beribadah ikhlas karena Allah, maka bekal yang lebih dibutuhkan adalah takwa. Nek mboten bekal takwa, 3 hal tadi itu enggak bisa dihindari. Baik, itu 1, 2, 3 larangan keras. Nanti apa konsekuensinya nanti di belakang. Yang keempat, labsul mukhayyad kal qamis wal birnis wal quba wal jubbah was sarawil dan seterusnya. Memakai pakaian yang berjahit khususnya bagi yang laki-laki. Gitu ya. Ini sudah sering dibahas ini ya, tentang memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu 2 lembar, yang di atas namanya thawb, yang di bawah namanya izar. Ya, yang di atas namanya thawbun. Ya, yang di bawah namanya izar, kain di bawah. Meskipun kalau model kita sekarang atas bawah padha wae. Sing penting ya, kadang-kadang yang 1 potong dipakai di bawah, kadang-kadang ditaruh di atas, kadang-kadang lali wong padha putih ini. Tapi nek sing enten tengerane enak, situkne tulisan Indonesia, situkne kosongan. Oh, sing tulisan Indonesia tak tekeni gitu. Biasanya begitu. Tapi secara umum yang demikian ini tidak tidak menjadi kendala. Sing kendala niku cara gawe ini. Wong Indonesia iki akeh sing gak iso gawe. Ya, modal-modal. Ya. Diluk dibenakno, diluk kensresakno. Ya, mangkane ket sakniki niku kulino sarungan niku jake iso gawe. Sing kulino napa gawe celana, kak kulino gawe sarung. Nang kono angel ya, tapi susahnya tidak seberapa ya, gampang itu mempelajarinya ya. Sing ahli ngono iku sakjane ibu-ibu zaman biyen sing gawe sewek kan gitu ya, karena modelnya kan makainya begitu. Nek sarung sih enak itu biasanya kesulitannya. Kalau saya lihat itu di antara jamaah banyak yang itu tadi. Kalau pakai ini pakaian ihram itu cenderung gampang lepas gitu ya. Itu tentang pakaiannya, dilarang memakai pakaian berjahit. Tentu hikmahnya banyak, diantaranya ya supaya orang itu ya memakai pakaian yang sama. Ya, adik merek-merekan gitu. Adik model sing manis-manis sing macem-macem. Ya, pokoknya pakaiannya itu, dan itu adalah pakaian yang nanti kita pakai ketika dikumpulkan oleh Allah di akhirat gitu ya. Pakaiannya para nabi, pakaian putih-putih ya. Baik, itu yang keempat. Dalilnya banyak ya. Ya,
Nabi SAW bersabda, la yalbisul muhrimul qamisa walal imamata walal birnis walal sarawil walal thawban massa waras walal za'faran walal khuffaini illa ay yajida na'laini falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Cuma kemudian ada persoalan-persoalan di mana orang tidak bisa meninggalkan pakaian yang berjahit tadi itu. Ya, mungkin sing gawe napa popok itu popok napa jenenge pampers gitu ya. Ya, yang sakit-sakit tentu sudah selesai, ada pengecualian kalau yang sakit-sakit itu ya. Kalau yang ada kendala tentu ada pengecualian. Apalagi yang sudah beser-beser gitu ya. Tapi dari sini berdoa saja ya, supaya yang begitu itu tidak menjadi persoalan yang nanti di sana ini ya, mengganggu. Kalau mboten krungu cerita apa soalnya pas nang kono ya nopo padahal di sini ya rotok durasi untuk ke kamar mandinya kan sudah agak cepat, tapi waktu di sana alhamdulillah tidak menjadi problem utama, tidak menjadi problem. Wis pokoke mriki dikencengi donga ya niat ya apa carane iso enak, karena itu tadi ya, di sana Allah yang nolong kita semua itu ya. Ada banyak contoh nang kene nggih kursi roda nang kono mlaku, nang kene nyuruh nang kono disuruh. Kathah ngoten niku. Jadi harus ini ya, tatak. Ya. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, ya dikuatkan hatinya, kemudian itu tadi ya. Pun usah ragu-ragu. Baik. Itu tentang pakaiannya. Kalau kaum perempuan yang dilarang itu justru adalah menutup wajah, gitu ya. Kalau masalah wangi-wangian dan sebagainya, secara umum kita sudah bisa menghindari, gitu ya. Enak sekarang itu. Hampir semua jamaah kalau model sekarang itu sekarang ada namanya pembimbing KPIH, itu membantu mengingatkan. Coba nih akeh mandiri. Sekarang itu ada yang ini ya, khusus pembimbing itu diarahkan untuk apa namanya, mengawasi yang jamaah mandiri, karena rupanya yang mandiri juga sudah mulai banyak. Orang itu merasa kalau ibadah haji itu sudah ya sudah tidak terlalu sulit, karena saat durunge lunga haji sakniki wong niku pun kathah sing umroh. Sehingga kemudian ada yang merasa percaya diri, wis gak ade melok KPIH. Itu bagus. Kalau memang betul-betul nanti di sana itu dia bisa tahu langkah-langkah dan rutenya, bagus saja. Enggak ada masalah memang ibadah haji. Cuma kalau tidak pernah sama sekali terus mutusi niku wow, di sana kan kesulitan. Ya, biasanya begitu. Ya, setiap orang harus bisa mengukur kemampuannya masing-masing. Ya, awak dhewe iki ngerti apa enggak manasike, awak dhewe iki ngerti apa enggak proses dan rutenya di sana. Kalau tidak tahu, tidak siap bertanya, tidak siap untuk menghadapi situasi yang mungkin saja berubah, itu ada KPIHU itu membantu. Ya, saat ini kira-kira ikut KPIHU itu sekarang lah angkanya sekitar 6 juta. Jadi tambah 6 juta itu nanti termasuk kebutuhan untuk ya ziarah dan lain sebagainya di sana. Ini kumpul. Nek biaya kayak mana sih setengah kira-kira. Jadi nanti yang 6 juta itu kok nggak sampai setengah kalau biaya manasik itu. Yang banyak kan habis untuk beli hadiu 450 real atau mungkin 400 real
Kalau harga resminya sekitar 600 sampai 650 real, sak real petang ewu, pinter, 2,5 juta dewi. Ya, kalau 450 kali 4.000, pinter, 1.800.000 oleh wedhus cilik bisa. Ya, wis podo harga kambing itu ya di sana di sini ya kurang lebih sama, gitu ya. Sudah bisa disebut. Sekarang saya tadi tanya, sekarang sekitar 400 sampai 450 real. Kalau harga resmi pemerintah di sana bayarnya ke Bank Rozihi itu 650-an ya real. Jadi habis buat itu sebenarnya 6 juta kok sih akeh. 6 juta sangat, 6 jutaan lah kira-kira. Ya habis buat itu. Nanti buat ziarah di Mekah 3 kali, di Madinah 2 kali biasanya, atau 3 kali. Itu tergantung di sana. Jadi kalau sudah ada pembimbing begitu, ada enaknya. Ya. Kalau nggak ada, ya nanti ketika mau bayar haji boleh ketua kloter. Ya napa niki Pak Ketua kloter? Ya, bayarnya pinten. Biasanya pakai harga resmi. Ya, sudah. Ketua kloter gak bingung-bingung. Nek KBIH niku golek channel biasanya. Supaya dia lebih kompetitif harganya. Begitu. Wong mriki sing kulino sepedaan kaya sak bandi ngono ya sajane apa maneh penggaweane gak terikat dinas ngono. Petang wulan wis tutuk kono jebene. Ya, apa maneh wis tau umroh. Seru ae urute ya. Sepedaan kok kene iki kok beni sepedaan. Beni sepedaan pirang kilo. Sampeyan gaya nek kono sepedaan pancal. Anak wis gak ono sing iku, wis gak wis bebas ijen sepedaan mancal ya. Itu kono. Enten sing petang wulan, tapi sing kula temoni wingi pas umroh 7 wulan. Ya tergantung mandeg-mandege. Nah, sepedae dikai brengkelan mburi ngono kira-kira ya. Kemarin tuh banyak jamaah itu berangkatnya itu berangkat sebelum pemberangkatan haji ini pun enten rombongan budal dhisik numpak pesawat tapi tapi ngoten niku napa untung-untungan karena kuncinya itu di sana adalah kalau pas musim haji itu bisa masuk ke tanah suci dengan aman. Kalau sudah bisa masuk tanah suci bisa mlebu wis ibadah selesai mari. Secara umum loh ya, secara umum. Karena pemeriksaan itu ada di luar biasanya sebelum masuk tanah suci. Nah kemarin itu ya ini valid ini. Meskipun nang Indonesia pengumuman macam-macam resmi genten. Ya, lewat koran, lewat TV. Ya, yang pakai paspor ziarah biasa tidak akan bisa masuk. Tapi ya wong Indonesia gak kekurangan akal. Mlebu niku akeh. Khususnya wong Madura. Wis cepet ngoten niku. Rombongan nggih saestu. Akeh. Itu. Nah itu tadi gelem ngontel nyepeda pendino sepedaan gak pegel kok berarti kan sanggup aslinya ya cari budale mawon. Baik, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, yang nomor 4 ini nanti pakaian ya. Jadi kalau laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki termasuk sepatu. Niku tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatuan ansal, sepatu niku dijahit Pak, nggih ansal nek sepatu, bukan pakaian. Bukan izar, bukan saub. Tapi kalau pakai sepatu tidak boleh menutup mata kaki.
Nomor 5, bukan jima, bukan hubungan suami istri, tapi akad nikah. Sama, akdun nikah li nafsihi aw li ghairihi bi wilayatin aw wakalatin. Ya. Jadi akad nikah juga nggak boleh. Menikahkan, dinikahkan tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Melamar tidak boleh, apalagi menikah termasuk dinikahkan, gitu ya. Bahkan sebagian ulama nikahnya pun batal, bukan hanya hajinya, nikahnya pun batal. Baik, itu yang nomor 5. Nomor 6 dan 7. Nomor 6 dan 7 itu taklimul azfar, potong kuku. Wa izalatu sya'ri bil halqi awil qassi aw bi ayyati tariqatin. Motong rambut, gundul napa mboten gundul, napa dijabut mboten angsal. Sama itu. Sawaun kana sya'rur ra'si am ghairu. Di surat Al-Baqarah ayat 196 Allah menyatakan dengan tegas, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu tahlik, ya, jangan kamu potong gundul, artinya jangan kalian potong rambut kalian hingga hadyunya sudah sampai tempatnya, hingga sudah tahallul karena menyembelih hadyu. Tapi nek kukune misalnya lepas, kukune misalnya suwek, tidak apa-apa. Yang tidak boleh sengaja memotong kuku dan semacamnya, gitu ya. Lah nek enten penyakit, oh mesti enten penyakit itu ternyata kudu dipotong. Maka di dalam ayat tersebut juga dibunyikan, faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi bayar fidyah kalau karena hal tertentu, itu potong rambut, apakah karena sakit atau hal yang lainnya, itu fidyahnya dengan puasa atau sedekah atau nusuk. Nanti berapa puasanya, kalau bayar sedekah berapa, itu nanti ada penjelasan selanjutnya. Yang ke-8, at-tatayyub fi tsaubi awil badani sawaun akana rajulan aw imra'atan. Jadi ini kebalikan dari sebelumnya ya, apa yang boleh, apa yang sekarang tidak boleh itu kebalikan. Kita sebenarnya sudah bahas ini ya. Memakai wangi-wangian baik di pakaian ataupun di badan, gitu ya. Jadi riwayatnya juga banyak ya di sini ya, terkait dengan larangan itu ya, larangan memakai wangi-wangian. Atau tadi itu labsus taubi masbughan bima lahu raihatun thayyibah, ini kebalikan dari yang pernah kita bahas. Memakai pakaian yang dicelup, celupannya ada wanginya, gitu ya. Sama nih ya, terkait dengan ini sama sebenarnya. Saya lanjut saja karena ini kita sudah pernah bahas ya. At-ta'arrud lis-saidi, ya, melakukan aktivitas berburu ya. Berburu baik dengan membunuh atau dengan menyembelih ya, seperti disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96.
Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian buruan hewan darat selama kalian ihram. Gitu ya. Girangan. Ini kan terkait dengan niki kebiasaan orang pada saat itu dan termasuk bentuk mata pencaharian. Wong biyen niku penggaweane berburu. Napa maneh budal tengah padang pasir gak temu panganan. Nek sakniki insyaallah enggak ada masalah ya. Semua sakniki niku wis enak cepak kabeh. Lah apa nek berburu? Wong sing budal niku wong duwe sangu kabeh. Nek biyen mboten ngoten Kak, patik duwe sangu. Ya. Bahkan sekarang namanya burung dara di masjid, halaman masjid Nabawi maupun di halaman atau di jalan-jalan dekat dengan Masjidil Haram itu buas burung dara nih. Malah nang kono akhirnya tiga dodolan wong-wong ya. Dodol jagung kayak makani. Itu nomor 10 larangan tidak terlalu sulit seharusnya. Yang nomor 11 al-aklu minas saidi, makan hewan buruan ya. Sama nanti ini ya. Baik, saya lanjutkan sampai oke, ini terakhir. Nah, nanti di bab selanjutnya apa hukumnya kalau larangan-larangan itu ternyata kita dilakukan oleh orang yang ihram. Nantilah di pertemuan selanjutnya. Jadi tadi kurang lebih kebalikan dari apa yang dibolehkan dulu. Apa yang dibolehkan itu kebalikannya adalah apa yang dilarang. Tapi dari sekian banyak larangan, 3 larangan utama itulah yang paling rawan, yang paling mungkin dilakukan oleh orang selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Apa itu? Ya, rafas, fusuk, jidal. Gitu ya. Terutama kalau sekarang itu jidal. Gitu ya. Jidal. Pencetusnya banyak jidal itu. Ketemu wong gak podo, pencetusnya banyak jidal itu. Nggak sama kebiasaannya, tradisinya ya, itu memunculkan kemungkinan untuk jidal pun. Insya Allah ngoten di pertemuan akan datang hukum bagi yang melaksanakan atau yang melakukan larangan-larangan ihram itu akan kita bahas ya. Yang paling penting daripada itu semua, mudah-mudahan kula panjenengan semua yang hadir di sini ya, sebagiannya sudah pernah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, sebagiannya belum. Yang sudah, mudah-mudahan diberi kesempatan Allah untuk kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang belum, sampean masih kaya gak duwe duit, gak duwe sangu, pun putus asa, kudu duwe niat saestu. Gak terbetik dalam hati untuk niat haji, niatnya gak masuk kate budal. Dalam hati itu diniatkan. Ya napa carane Gusti Allah sing maringi kok. Makane niku gak ono duwe sangu digawe bayar napa? Porsi, ternyata duwe sangu awak waras sepeda pancal tutup nang kono ngoten lho. Enten mawon gak duwe niat ya wis gak duwe niat ya. Sampai niati nomor 1. Insyaallah ngoten pun tak saestu sampai niat. Niku bagian dari kewajiban kita. Rukun Islam nomor 5 wajib kula panjenengan iki. Nggih, kula niku wis tuwek kan duwe duit, pokoke sampe niat bendina donga. Nggih. Kula panjenengan karo nanti dikabulkan oleh Allah setelah berapa lama? Saestu. Ya,
ya donga salat bengi, Allahumma yassir lana ziyaratal haji wal umrah, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Ini sing sederhana ngoten mawon. Dungane sing sederhana. Ya, sing langsung to the point. Insyaallah diberi kesempatan. Saya kira demikian. Ya. Karena masih duwe akeh gak tau krentek ati ini kayak iso budal. Pun saged budal. Saestu. Pun itu memang seharusnya seperti itu, dan itu juga pengalaman yang saya sampaikan, itu pengalaman pun tak sampai niatkan hati, insyaallah asal jalan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum.